Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Ya, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, ketua kelasnya tolong dipimpin doanya ya. Ya, silakan ketua kelas. Sebelum kita belajar, berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Ya. Nah, bagaimana kabarnya semua? Sehat, Bu. Ya, ada yang tidak datang temannya? Nggak ada, Nihil. Oke, alhamdulillah ya hadir semua. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, untuk pelajaran selain dari pelajaran kita biologi mohon disimpan ya. Aman, Bu. Oke. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai plantae. Untuk itu kalian bisa buka halaman 188 di buku ya. Oke. Nah, jadi kompetensi dasar yang akan kita pelajari mengenai plantae bisa dilihat pada PPT yang ada di depan. Nah, kita akan mendeskripsikan ciri-ciri divisio dalam dunia tumbuhan atau plantae dan peranannya bagi kelangsungan hidup di bumi. Jadi itulah kompetensi dasarnya ya. Oke, nah tujuan dari pembelajaran kita ini bisa kita lihat juga. Yang pertama itu kita bisa mampu menjelaskan ciri-ciri umum dari kingdom plantae. Kemudian menerangkan dasar-dasar klasifikasi kingdom plantae, mendeskripsikan ciri tubuh bagian luar dan bagian dalam pada tingkat sistem tersebut. Kemudian mendeskripsikan cara hidup dan habitat masing-masing divisi plantae, mendeskripsikan cara reproduksi masing-masing divisi, dan seterusnya bisa kita lihat pada PPT yang ada di depan. Nah, jadi semuanya kalau kita lihat pada lingkungan sekitar kita bisa melihat berbagai macam plantae atau tanaman. Coba misalkan kita ambil satu contoh, di depan kelas kita ada pohon Kelengkeng. Iya, pohon kelengkeng. Bisa kita lihat bahwasannya pohon kelengkeng ini merupakan salah satu contoh dari plantae. Iya, oke. Di mana masing-masing dari kalian akan saya bagi menjadi dua kelompok. Nah, pembagiannya itu dihitung menjadi berdasarkan angka. Misalkan dari 1, 2, kemudian ulangi lagi dari 1. Ayo dihitung. 1, 2. Oke, yang berangka ganjil akan menjadi satu kelompok dan yang berangka genap akan menjadi satu kelompok juga. Ayo semuanya berkumpul menjadi satu kelompok. Ya? Ada sih nggak tahu? Enggak usah. Hadap gimana? Ya. Nah, ini ada LKS yang akan dibagikan untuk masing-masing kelompok. Nah, untuk mengerjakan LKS ini kita akan pergi ke luar kelas untuk mencari dan menemukan klasifikasi dan ciri-ciri dari kingdom plantae tersebut. Ayo kita keluar kelas. Kerja. 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 Mas. Bagaimana semuanya? Sudah mendapatkan jawaban dari LKS? Udah, Bu. Udah, Bu. Pas. Sudah ada yang ingin dipertanyakan? Enggak, Bu. Udah ada, saya sudah paham. Sudah. Oke, bagaimana? Sudah mendapatkan hasil? Sudah, Bu. Ada yang ingin dipertanyakan? Tidak. Tidak. Yaudah, ayo kita kembali ke kelas. Oke. Ayo kelompok siapa yang ingin mempresentasikan yang ke depan? Iya, kelompok 2 dipersilakan ke depan. Iya, sama bawa daunnya juga. Sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari yang kami amati
dari lingkungan luar. Adapun anggota kelompok kami yang pertama saya sendiri selaku moderator Kiara Khairunisa. Dan saya Sapana Nandira Sulia. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Ciri-ciri umum spermatopia adanya organ yang berupa biji. Alat perkembangbiakan terdapat pada organ bunga jelas bagian akar, batang, dan daunnya. Pada umumnya, tumbuhan berbiji kecuali tumbuhan parasit sifatnya autotrof atau bisa mensintesis makanan sendiri melalui fotosintesis. Selanjutnya akan saya bacakan pengklasifikasian tumbuhan spermatopita. Ada gymnosperma atau biji terbuka dan angiosperma biji tertutup. Ciri-ciri tumbuhan gymnosperma: daunnya sempit, tebal, kaku, mirip jarum atau sisik. Bunga gymnosperma beberapa belum memiliki bunga sesungguhnya. Bakal biji dari gymnosperma tidak terlindungi oleh daun buah. Habitus dari gymnosperma semak perdu pohon dengan batang tegak lurus tanpa cabang. Habitat dari gymnosperma hidup di mana-mana hampir di seluruh permukaan bumi ini. Dari daerah tropis hingga daerah kutub dan dari daerah yang cukup cair hingga daerah kering. Dari angiosperma daunnya pipih lebar dengan susunan tulang daun beraneka ragam. Bunga angiosperma memiliki bunga sejati. Bakal biji angiosperma terlindungi oleh daun buah. Habitus dari angiosperma pohon, tumbuhan pemanjat, epifit, semak, herbaceous. Contoh dari angiosperma: mangga, sawo, mengkudu, bunga kembang sepatu. Selanjutnya, ciri-ciri tumbuhan monokotil dan dikotil. Biji dikotil berkeping dua, pembuluh angkut dikotil beraturan dan tersusun rapi. Akar dikotil tunggang bercabang-cabang, batang dikotil berkambium, tulang daun menyirip dan menjari, jumlah kelipatan bunga 4 atau 5. Sedangkan untuk monokotil, bijinya berkeping satu, pembuluh angkut terpencar atau berselang-seling, akarnya serabut, batangnya tidak berkambium, tulang daun sejajar, jumlah kelipatan bunga 3. Jadi tumbuhan yang kami dapat dari luar sekolah, yang saya dapat ini adalah yang monokotil. Ini daun cemara, ini daun pandan suji, ini nggak tahu. Adam Hawa. Ini daun Adam Hawa. Yang saya dapat dari luar sekolah adalah dikotil. Ini daun mangga, yang ini pepaya, ini kembang sepatu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi presentasi yang sudah dilakukan oleh teman-teman kita. Ada yang ingin bertanya? Oke, nanti yang pertama Fadila, yang bertanya yang kedua Putri. Baiklah, saya ingin bertanya. Saya dari kelompok 1, nama saya Fadila. Perkembangbiakan pada Angiospermae kan ada generatif dan vegetatif. Pada vegetatif terdapat 2 jenis, yaitu buatan dan alami. Coba kalian jelaskan dari yang vegetatif buatan. Nama saya Putri. Saya ingin bertanya, sebutkan contoh tumbuhan dikotil dan monokotil di luar dari yang kalian dapat. Jadi tadi kelompok 1 nanya, coba jelaskan dari perkembangbiakan vegetatif buatan. Jadi perkembangbiakan vegetatif buatan itu ada 3. Yang pertama, cangkok, merunduk, dan setek. Cangkok itu caranya melalui penumbuhan akar pada batang pohon yang kulitnya dikupas kemudian dibalut dengan tanah. Kemudian kalau dia merunduk melalui penumbuhan akar pada tangkai yang dibenamkan ke dalam tanah. Kemudian kalau setek melalui penumbuhan akar pada batang yang dipotong dan kemudian ditanam. Selanjutnya pertanyaan kedua akan dijawab oleh teman saya. Tumbuhan dikotil dan monokotil di luar dari yang kalian dapatkan. Yang pertama, jarak, flamboyan, kapas, cabai rawit, jeruk nipis, saga, bunga matahari, kacang tanah, dan melinjo. Kalau yang
Monokotilnya jagung, jahe, pisang, kelapa, dan anggrek. Sekian, kami telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi tadi sudah disampaikan oleh teman-teman jawaban dari pertanyaan yang sudah diajukan. Jadi di situ ada yang salah ya. Jadi Genetum genemon atau melinjo itu merupakan bagian dari kelompok Gymnospermae atau tumbuhan biji terbuka. Nah, ini dia dimasuk atau termasuk ke dalam divisi Genetophyta, di mana bijinya itu tidak dilindungi oleh atau tidak ditutupi oleh daging buah. Bisa kita lihat pada tumbuhannya itu sendiri melinjo, ketika kita ambil itu yang bentuknya berwarna-warni seperti buah, tapi itu adalah bijinya. Nah, itu dia. Jadi dari pembelajaran kita hari ini mengenai Plantae, itu pada pembelajaran Spermatophyta atau tumbuhan berbiji, dapat kita simpulkan bahwa tumbuhan berbiji itu terbagi menjadi dua, yaitu Angiospermae dan Gymnospermae. Iya, Angiospermae adalah tumbuhan biji tertutup dan Gymnospermae adalah tumbuhan biji terbuka. Iya, jadi tumbuhan biji tertutup, tumbuhan Angiospermae itu atau biji tertutup tadi dibagi menjadi dua, yaitu monokotil dan Dikotil. monokotil adalah tumbuhan berkeping satu, iya, biji berkeping satu, sedangkan dikotil adalah tumbuhan dengan biji berkeping dua. Kemudian ada Gymnospermae atau tumbuhan biji terbuka. Itu salah satu contohnya adalah Genetum genemon atau melinjo dan pohon cemara. Iya, jadi itulah pembelajaran kita pada hari ini. Ini ada tugas individu yang akan saya bagikan kepada kalian semua. Mohon dikerjakan, waktunya hanya 5 menit ya. Nah, dari times up, waktunya sudah habis, semua dikumpulkan. Bentar Bu, sedikit lagi. Ya udah, sini dikumpulkan semua. Nah, oke, sini. Oke, itulah hasil yang sudah kalian kumpulkan akan menjadikan nilai tambah ya. Nilai tambah untuk masing-masing individu. Oke, pembelajaran hari ini kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, semoga pembelajaran kita hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.